bab 2, apakah memang di bab 2 itu tidak ada pembahasan terkait dengan penelitian yang relevan? Mungkin Pak Gunawan, kalau untuk penelitian seperti kuantitatif, layaknya seperti eksperimen ya Pak ya, eksperimen, itu apakah memang di bab 2 itu tidak ada pembahasan terkait dengan penelitian yang relevan ya Pak? Penelitian yang relevan ini kan biasanya akan kita masukkan sebagai patokan ataupun acuan kita. Terkait dengan judul kita ini sebelumnya memang sudah pernah dibahas ataupun sudah pernah diteliti oleh orang lain. Biasanya itu kan penelitian yang relevan itu baiknya dimasukkan atau dicantumkan dalam sebuah skripsi. Gitu. Apakah memang di buku panduan itu tidak ada ya? Iya, Bu Dewi. Setahu saya bagusnya itu adalah dicantumkan gitu. Setahu saya bagusnya itu dicantumkan, tapi di buku panduan tidak ada itu. Tidak ada, dan skripsi terdahulu yang saya lihat itu belum belum ada yang signifikan seperti itu. Padahal saya juga pengennya seperti itu dulu. Tapi ternyata banyak dosen yang menghapus buat apa ada ini, buat apa ada itu dan lain sebagainya, akhirnya dihilangkan gitu. Dulu saya juga sempat idealis seperti itu, Bu Dewi. Bagus padahal itu idenya, sama saya juga dulu. Karena kan kita bisa tahu ya Pak Gunawan ya, terkait dengan penelitian yang sebelumnya apakah memang sesuai. Terus kemudian apakah memang si peneliti yang sekarang ini memberikan atau menggunakan penelitian yang dia pakai saat ini, apakah memang murni penelitiannya ataukah memang hanya mengikuti judul yang sebelumnya. Makanya kenapa adanya penelitian ataupun penelitian yang relevan ini sebaiknya dicantumkan, karena memang itu takutnya terjadi mungkin entah itu plagiarisme, kemudian juga entah itu hal yang sama tapi benar-benar dijiplak. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya baiknya menggunakan penelitian yang relevan. Betul, Bu Dewi. Tapi di buku panduan sayangnya belum ada ya. Iya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan Bu Dewi usul untuk memasukkan, nggak apa-apa, Bu Dewi. Minimal 3 peneliti misalkan itu kan, 3 hasil penelitian gitu. Itu iya boleh. Kalau menurut saya ya nanti boleh mungkin Bu Rahmah bisa diskusikan lagi dengan pembimbingnya apakah baiknya boleh ditambahkan, karena menurut saya juga ada beberapa dosen yang memang mengiyakan ataupun mengharuskan terkait dengan penelitian yang relevan. Nanti itu adanya di bab 2 sebelum kerangka berpikir. Seingat saya tuh seperti itu biasanya. Jadi sebelum kerangka berpikir di bab 2 itu ada pembahasan terkait dengan penelitian yang relevan. Kemudian untuk penentuan acuan atau rubrik nilai dari si peningkatan dari penulisan puisinya itu sudah sesuai dengan ini ya Bu ya, sudah sesuai dengan kompetensi dasar, kemudian juga sudah sesuai dengan standar kompetisi ya? Iya, sesuai itu. Oke, kemudian juga sudah sesuai dengan KKO? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian tadi sedikit membaca apakah karena mohon maaf ya, ini pembahasannya saya menambahkan saja dari Pak Gunawan, karena tadi terkait dengan bahasan yang sudah diberikan sama Pak Gunawan, saya rasa itu sudah dibahas dan sudah dibedah secara maksimal sama Pak Gunawan. Mungkin saya hanya sedikit-sedikit menambahkan saja. Nah, untuk di bab 3, apakah perlu untuk mencantumkan profil sekolah? Menurut saya dalam sebuah penelitian tidak terlalu repot atau tidak usah terlalu terlalu luas lah membahas terkait dengan profil sekolah. Nah, di bab 3 itu kan biasanya mencakup dengan metodologi ya. Metodologi berarti kemudian yang paling pertama itu biasanya adalah waktu, kemudian tempat penelitian. Cukup saja Mbak Rahma ini memasukkan waktunya kapan, kemudian di sekolah mana. Cukup sampai di situ. Tidak usah sampai profil sekolahnya dijelaskan, kemudian sarana prasarananya juga berapa apa saja
sarana apa saja sarprasnya itu dijelaskan, kemudian juga berapa jumlah gurunya, itu menurut saya tidak usah terlalu dibahas. Oke, apalagi ya, karena saya rasa sudah dibahas secara tuntas oleh Pak Gunawan. Ya, mungkin itu saja dari saya terkait dengan apa yang sudah dibuat oleh Bu Rahma terkait dengan skripsinya. Sekali lagi terima kasih dan selamat sudah mencapai titik maksimal pada hari ini, sudah mempresentasikan, kemudian sudah menyelesaikan skripsinya pada hari ini dan berani untuk maju sampai di tahap sidang akhir. Silakan dicatat baik-baik tadi apa yang sudah diberikan oleh masukan oleh Pak Gunawan, juga dari saya. Nanti silakan didiskusikan kembali dengan pembimbingnya, yaitu dengan Sofyan. Kemudian juga jangan terlampau senang dulu pada hari ini karena kita belum tahu nilai akhirnya seperti apa ya Pak Gunawan ya. Untuk Mbak Rahma, tapi saya berharap juga mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi untuk hari ini tetap berdoa, tapi juga jangan kehilangan semangatnya. Semoga besok mendapatkan pengumuman yang maksimal. Kemudian juga saya jadi bingung ini. Baru pertama nguji untuk skripsi, biasanya juga cuma nguji sampai di sempro, tapi alhamdulillah hari ini diberikan amanah untuk menjadi bagian dari penguji skripsi. Oke, mungkin itu saja dari saya, juga sebelumnya dari Pak Gunawan. Sekali lagi, setiap masukan yang para dosen penguji berikan ini sifatnya bukan untuk menjatuhkan mahasiswa, bukan untuk menjatuhkan Mbak Rahma, tapi memberikan saran ataupun masukan yang terbaik agar Mbak Rahma ini bisa memaksimalkan kembali penelitian ataupun skripsinya setelah nanti direvisi dan sebelumnya nanti supaya bisa dimaksimalkan kembali. Oke, itu saja dari saya. Mungkin Pak Gunawan ada tambahan sedikit atau sudah cukup? Iya, menurut saya sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Itu saja dari saya dan Pak Gunawan. Sekali lagi terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Mbak Rahma untuk menutup presentasinya pada hari ini. Demikian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Mbak Kori Ramadhani ya. Mbak Kori Ramadhani dengan pembimbingnya yaitu Bu Siska. Iya, Bu. Oke, silakan Mbak Kori Ramadhani, kami berikan waktu kurang lebih 5-10 menit untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsinya. Nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab ataupun pemberian saran dan masukan. Silakan Mbak Kori Ramadhani untuk dipersiapkan presentasinya dan dimulai langsung untuk presentasinya. Terima kasih. Baik, Bu, terima kasih sebelumnya. Apa? Duit nu tina dompet 10.000. 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gunawan Santoso MPD selaku dosen penguji 1. Yang terhormat Ibu Dewi Setianingsi MPD selaku dosen penguji 2. Perkenalkan, nama saya Kori Ramadhani dengan NIM 2017